Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang proyek akhir rekayasa perangkat lunak dengan aplikasi Tourplace. Anggota dari kelompok kami yang pertama Abdur Rizko Ar-Rahman, kemudian saya sendiri Faris Abrianto. Apa itu Tourplace? Tourplace adalah aplikasi perjalanan yang dirancang untuk membantu pengguna merencanakan perjalanan dengan mudah dan efisien. Aplikasi ini berfokus pada kebutuhan pengguna, menawarkan antarmuka yang sederhana, mudah digunakan, dan dilengkapi dengan panduan yang jelas. Dengan Tourplace, pengguna dapat dengan mudah melakukan riset destinasi wisata, memesan tiket penerbangan, serta menyewa transportasi dalam satu platform yang terintegrasi. Pada bagian analisis kebutuhan fungsional, kami mendapatkan hasil analisis kebutuhan dari aplikasi Tourplace adalah sebanyak 27 kebutuhan fungsional. Berikut kami tampilkan beberapa kebutuhan fungsional utama dari aplikasi Tourplace. Yang pertama adalah registrasi dan login, di mana di dalamnya user dapat melakukan pendaftaran dengan email pribadi atau menggunakan akun Gmail. Kemudian login dapat dilakukan jika pengguna telah mengkonfirmasi pendaftaran melalui email, dan login dapat dilakukan dengan menggunakan email pribadi yang telah didaftarkan tadi. Kemudian selanjutnya pengelolaan preferensi. Di dalamnya user dapat mengelola preferensi sehingga sistem dapat mengumpulkan informasi ketertarikan destinasi wisata yang ingin dituju. Kemudian ada pencarian dan detail destinasi wisata. User dapat mencari destinasi wisata yang diinginkan berdasarkan key search, lokasi atau rating. Dan user dapat melihat detail informasi destinasi wisata seperti rating, komentar, dan informasi tambahan lainnya. Selanjutnya ada filter destinasi wisata. Pengguna dapat memfilter destinasi wisata berdasarkan lokasi ataupun berdasarkan kategori seperti alam, sejarah, kuliner, dan berdasarkan popularitas dari pengguna lain. Kemudian memilih tiket wisata. Terus ada lagi review pengunjung dan pencarian beserta filter dari hotel. Yakni pengguna dapat mencari dan memfilter kamar hotel berdasarkan kata kunci nama hotel, lokasi maupun rating. Kebutuhan fungsional lainnya yakni review hotel, di mana pengguna dapat melihat dan menambahkan detail informasi kamar hotel seperti rating, komentar, dan informasi tambahan seperti bagaimana pelayanannya di situ. Kemudian kebutuhan fungsional lain seperti pilih tanggal, kamar, dan jumlah orang. Terus ada pencarian dan filter tiket transportasi, dan yang terakhir pesan tiket transportasi. Kebutuhan fungsional selanjutnya yakni favorit, kemudian ada keranjang, metode pembayaran, dan notifikasi. Kemudian kebutuhan fungsional email, informasi, dan etiket, yakni pengguna dapat menerima informasi dan etiket melalui email yang sama dengan yang didaftarkan. Kemudian ada riwayat pembelian, ada rekomendasi liburan, di dalamnya ada 3, yaitu rekomendasi berdasarkan preferensi dan ketertarikan pengguna, kemudian berdasarkan lokasi pengguna saat ini, dan yang terakhir berdasarkan cuaca, musim, dan waktu. Kebutuhan fungsional yang terakhir yakni lokasi darurat terdekat, dan pelayanan customer service. Pada bagian analisis kebutuhan non-fungsional, kami berhasil mengumpulkan kebutuhan sebanyak 7 kebutuhan non-fungsional. Yang pertama mencakup dalam hal keamanan, di dalamnya ada 3 komponen yakni two-step authentication, kemudian enkripsi pada data pribadi, dan yang terakhir enkripsi pada data pembayaran. Kemudian kebutuhan non-fungsional keempat yakni tersedia selama 24 jam, jadi aplikasi harus dapat memberikan layanan secara terus-menerus tanpa adanya downtime. Kemudian mampu menangani beban tinggi, aplikasi harus dapat bekerja dengan baik meskipun dalam keadaan high traffic dari banyak pengguna. Kemudian yang keenam ada kompatibilitas dan responsif, yakni aplikasi harus menampilkan UI dengan baik di berbagai platform dan berbagai ukuran layar. Kebutuhan non-fungsional terakhir yakni kemudahan,
di mana desain antarmuka intuitif dan mudah digunakan terutama untuk pengguna-pengguna baru. Dari kebutuhan fungsional tadi, kami membuat use case diagram di mana pengguna menunjukkan interaksi dengan fungsi-fungsi utama yang disediakan oleh sistem. Misalnya di sini ada login, register, kemudian rekomendasi wisata, pencarian dan filter destinasi, pencarian hotel, pencarian tiket wisata, lihat riwayat favorit, kelola preferensi dan ketertarikan, kemudian yang terakhir tentu saja pembayaran. Selanjutnya untuk use case skenario adalah deskripsi terperinci yang menjelaskan langkah-langkah atau alur interaksi antara pengguna dan sistem dalam menjalankan suatu fungsi tertentu. Berdasarkan use case diagram yang telah kami buat tadi, beberapa use case skenario dari Tourplace diantaranya sebagai berikut. Ada use case skenario kelola preferensi di mana pengguna menetapkan atau mengubah preferensi wisata dengan main flow aktor. Yang pertama, pengguna membuka menu preferensi, kemudian pengguna memilih kategori wisata yang diminati berupa alam, sejarah, kuliner, kemudian sistem menyimpan data preferensi pengguna tersebut, dan post condition preferensi pengguna berhasil disimpan di dalam database. Kemudian selanjutnya use case skenario pencarian dan filter destinasi, di mana pengguna mencari dan memfilter destinasi wisata sesuai kriteria. Preconditionnya pengguna sudah login, dengan main flow pengguna membuka menu pencarian destinasi, kemudian yang kedua pengguna memasukkan kata kunci pencarian, dan yang terakhir pengguna menerapkan filter berupa lokasi, kategori atau popularitas, dan sistem menampilkan daftar destinasi yang relevan. Post condition yang dihasilkan adalah daftar destinasi sesuai filter yang dipilih oleh pengguna. Kemudian ada use case skenario selanjutnya berupa pesan tiket wisata, di mana pengguna memilih tiket dan menambahkannya ke keranjang. Precondition berupa detail destinasi sudah dibuka oleh pengguna. Main flow yang pertama pengguna memilih tanggal kunjungan, kemudian pengguna menambahkan tiket ke dalam keranjang. Post condition dari use case skenario ini tiket berhasil ditambahkan ke keranjang. Kemudian yang terakhir use case skenario berupa pembayaran, di mana pengguna memilih item dari keranjang untuk dibayar. Precondition, pengguna belum memiliki akun. Main flow dari use case skenario ini pengguna membuka keranjang, yang kedua pengguna memilih item yang ingin dibayar, yang ketiga pengguna memilih metode pembayaran, dan sistem merespon dengan memproses pembayaran dan mengirimkan notifikasi. Post conditionnya berupa pembayaran berhasil dan notifikasi akan dikirim ke pengguna. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Abdurrizko Ar-Rahman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pemodelan dari rancangan aplikasi Tourplace. Yang mana saya akan mulai dengan menjelaskan activity diagram, yaitu sebuah diagram yang menggambarkan alur kerja atau proses bisnis dengan menunjukkan urutan aktivitas dan keputusan yang dilakukan dalam suatu sistem. Beberapa activity diagram yang telah kami buat, kami tunjukkan dalam presentasi ini, seperti input preferensi pengguna dan pencarian destinasi wisata. Sebagai contoh, input preferensi pengguna dimulai dengan melakukan pengisian kategori yang disukai oleh user, destinasi yang diminati, kebudayaan yang disukai, dan melakukan submit data. Data yang diterima oleh user selanjutnya akan disimpan ke database. Entah itu berhasil atau gagal, keduanya akan diberikan respon kembali kepada user sebagai umpan balik. Lalu ada juga activity diagram terkait booking tiket wisata dan pembayaran tiket wisata, di mana booking tiket wisata dimulai dengan memilih destinasi wisata yang diinginkan, memilih tanggal kunjungan yang akan dilakukan, lalu melakukan klik pada tambahkan ke keranjang. Nah, sistem akan menerima permintaan tersebut dan menyimpan data tersebut ke data keranjang user. Sistem akan mengirimkan laporan jika berhasil, dan laporan tersebut akan ditunjukkan di UI aplikasi kepada user. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait kelas diagram, yaitu diagram yang menggambarkan struktur statis sistem dengan menampilkan kelas-kelas, atribut, metode, serta relasi antar objek-objek dalam aplikasi. Kelas diagram dari aplikasi Tourplace digambarkan sebagai berikut, di mana user memiliki beberapa relasi kepada destinasi wisata, hotel, transport tiket,
card atau keranjang, dan juga payment sebagai pembayaran. Lalu, user juga memiliki relasi dengan rekomendasi engine untuk pemberian rekomendasi destinasi wisata, dan juga emergency service, yaitu layanan lokasi-lokasi layanan darurat terdekat dari user. Selanjutnya, terdapat juga pemodelan dengan user flow diagram, yaitu representasi visual yang menggambarkan langkah-langkah yang diambil oleh pengguna saat berinteraksi dengan sistem untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dari banyaknya user flow diagram yang kami buat, berikut beberapa contoh yang dapat kami berikan. Pertama ialah pencarian destinasi wisata dan detail destinasi wisata. Sebagai contoh, detail destinasi wisata dimulai dengan membuka menu pencarian destinasi wisata. Setelahnya diikuti dengan melakukan klik dari destinasi wisata, salah satu dari destinasi wisata dari banyaknya list tersebut. Nah, setelah melakukan klik, dilanjutkan dengan cari informasi yang diinginkan di halaman detail destinasi wisata. Selanjutnya ada contoh pembelian tiket destinasi wisata dan pembayaran tiket destinasi wisata. Sebagai contoh, pembayaran tiket destinasi wisata dimulai dengan user membuka halaman keranjang. Lalu dilanjutkan dengan memilih item yang akan dibayar apa saja. Lalu, user harus memilih metode pembayaran yang diinginkan. Data yang disubmit akan dilanjutkan dengan user melakukan pembayaran dengan metode yang dipilih dan sesuai dengan nominal tertera. User akan menerima email, tiket, dan invoice pembelian. Baik, untuk arsitektur dari sistem aplikasi Toolplace akan dibangun menggunakan arsitektur server dan client, yaitu buat komunikasi menggunakan RESTful API menggunakan protokol HTTP. Adapun format data yang akan digunakan ialah JSON dan XML untuk mempermudah interoperabilitas serta maksimal efisiensi dalam pengiriman data, terutama pada jaringan dengan bandwidth terbatas. Sedangkan untuk melakukan komunikasi secara real-time seperti chat dan notifikasi akan menggunakan protokol komunikasi WebSocket, yaitu sebuah protokol yang memungkinkan komunikasi secara dua arah secara simultan antara klien dan server secara terus-menerus. Untuk platform pengembangan aplikasi Toolplace akan diterapkan pada platform Android dan juga iOS, yang mana kedua platform tersebut akan dikembangkan menggunakan library Flutter dengan dasar bahasa pemrograman Dart. Penggunaan Flutter diterapkan karena efisiensinya yang cepat dan dapat yang mana satu kode program dapat diterapkan pada dua platform sekaligus. Pemodelan dari aplikasi dan penetapan platform serta arsitektur yang akan digunakan telah selesai. Selanjutnya ialah melakukan perancangan pengujian dari aplikasi yang akan dibuat. Terdapat beberapa pengujian yang akan dilakukan pada aplikasi Toolplace, yaitu pengujian fungsional, pengujian kemudahan non-fungsional, dan pengujian usability. Terdapat pengujian fungsional ialah pengujian yang mencakup fitur-fitur utama dari aplikasi, seperti fitur pencarian, pemesanan tiket, pembayaran, layanan panduan wisata, dan sebagainya. Dalam pengujian ini, setiap fitur yang telah ditentukan akan dibuatkan skenario uji berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan. Skenario uji akan dijalankan untuk memastikan aplikasi bekerja apakah telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Metode yang digunakan dalam pengujian ini ialah metode black box. Selanjutnya, ada pengujian kebutuhan non-fungsional, meliputi pengujian performa, kompatibilitas, keamanan, dan pengalaman pengguna. Pengujian performa dilakukan untuk memastikan bahwa sistem mampu menghadapi beban kerja yang tinggi dari banyaknya user yang akan menggunakan aplikasi. Lalu terdapat pengujian kompatibilitas, yaitu memastikan bahwa sistem dapat bekerja dengan baik di berbagai macam platform dan ukuran dimensi layar. Terdapat juga pengujian keamanan untuk memastikan keamanan dari data-data user seperti informasi pribadi, transaksi keuangan, serta mencegah adanya ancaman-ancaman dari luar lainnya. Terakhir, terdapat pengujian usability, yaitu pengujian untuk mengevaluasi antarmuka pengguna agar memastikan bahwa aplikasi menawarkan pengalaman yang intuitif dan nyaman. Implementasi pengujian kebutuhan fungsional membuat sebuah dokumentasi khusus yang berisikan test case dari pengujian kebutuhan fungsional.
Isi dari dokumentasi tersebut meliputi kebutuhan-kebutuhan input apa saja yang diperlukan, kondisi awal apa yang diperlukan untuk melakukan pengujian, langkah-langkahnya, serta hasil-hasil yang diharapkan dari pengujian yang dilakukan. Test case ini mencakup beberapa skenario penggunaan, termasuk skenario normal, batasan batasannya, skenario di mana terjadi kesalahan, untuk memastikan bahwa aplikasi dapat menangani berbagai kondisi dengan baik. Beberapa test case pengujian fungsional dapat dilihat pada slide berikut. Sebagai contoh ialah skenario uji detail destinasi wisata, di mana pengujian ini bertujuan untuk memastikan sistem mampu mengirimkan detail destinasi wisata pada user dengan benar. Kondisi awalnya ialah user telah login ke aplikasi dan membuka halaman pencarian. Adapun langkah ujinya ialah yaitu user memilih dan melakukan klik pada salah satu destinasi wisata yang ditampilkan di pencarian. Hasil yang diharapkan, sistem menunjukkan detail informasi dari wisata yang dipilih, beserta rating dari komentar-komentar yang ditunjukkan kepada user. Selanjutnya terdapat contoh skenario pesan tiket pesawat, di mana tujuannya ialah sistem mampu menyimpan data pembelian user di keranjang. Kondisi awalnya, user telah login dan membuka halaman detail destinasi wisata. Langkah uji terdiri dari user melakukan klik tambah keranjang, memasukkan tanggal kunjungan, serta menginputkan jumlah tiket yang akan dibeli. Hasil berdasarkan dari sistem ialah menyimpan data pembelian di keranjang. Selanjutnya ialah rencana implementasi pengujian fungsional. Pengujian ini bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek kualitas sistem seperti kinerja, keandalan, keamanan, dan skalabilitas untuk memastikan bahwa sistem telah memenuhi standar yang diharapkan. Beberapa pengujian akan dilakukan pada pengujian kegunaan fungsional ini seperti pengujian beban, pengujian keamanan, dan pengujian probabilitas. Sebagai contoh, dalam presentasi ini tunjukkan skenario pengujian non fungsional terhadap pengujian beban, yang mana tools yang digunakan ialah Gmeter, yang mana skenario uji dimulai dengan jumlah request yang akan diterima secara bersamaan, membuat tes plan baru di Gmeter, menentukan jenis request atau endpoint yang akan dilakukan, serta menjalankan respon dari Gmeter. Hasil diharapkan ialah waktu rata-rata respon kurang dari 2 detik dan jumlah permintaan yang dilakukan kurang dari 3%. Baik, kurang lebihnya seperti itu presentasi terkait perencanaan pengembangan aplikasi Surplus yang kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih banyak.